Halo guys, semoga kalian semua sehat selalu. Kali ini aku akan ajak kalian keliling Jogja dengan bis pariwisata gratis loh. Jadi simak ya videonya sampai selesai. Jadi teman-teman, ini adalah salah satu program dari Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkenalkan warisan budaya ke wisatawan. Program ini dibuka untuk umum dan bisa dilakukan dengan cara booking online dan ini gratis. Kalian bisa pilih tanggalnya sesuai yang kalian inginkan. Dan nanti kalian akan diarahkan ke titik poin dari busnya ini berada. Jadi titik poinnya itu adalah di Yogyakarta Tourism Training Center yang letaknya tidak jauh dari Tugu. Nah, mbak-mbak berdua ini adalah dua orang ini adalah tour leader kita yang akan membawa kita untuk keliling-keliling ke Malioboro. Kebetulan ini nanti temanya adalah kita akan berkeliling ke Malioboro dan nantinya akan singgah di teras Malioboro dan akan turun di situ sekitar 10 menit untuk jalan-jalan di teras Malioboro dan kembali lagi ke bus dan melakukan perjalanan dan kembali lagi ke titik poinnya. Oke, simak terus videonya ya. Kami akan turun di titik poin yang sudah ditentukan dan kembali ke kantor. Bus yang kita gunakan itu busnya sangat keren sekali dan panoramik ya. Jadi atasnya itu ada kaca, samping kanan kaca, jadi keren banget pokoknya. Jadi jangan lupa kalian kalau pas di Jogja booking online dan rasakan serunya kalian naik bis ini. Oke ya. Satu souvenir nggak ada susah ya. Ya udah yang penting anim aja gitu ya. Anim. Ada beberapa titik bangun anim ada di sini, Kota Baru dan Kota Bukit. Jadi itu buku utamanya yang dialiri listrik ke Jogja. Kita masuk ke Jogja. Nah kalau kita sudah lihat hotel pertamanya, kita amati Malioboro. hotel keduanya. Oh. Ini adalah Grand Inang Malioboro atau Inang Garut. Jadi ini adalah hotel kedua di Yogyakarta. Sudah ada renovasi makin megah. Kalau hotel pertama hanya bisa menguji nyali kita, kalau ini bisa menguji duit kita. Lebih ngeri ya. Oke, baik. Nah untuk di sini sendiri nama jalannya adalah Jalan Malioboro. Nah dari Tugu sampai ke rel kereta api tadi namanya adalah Margo Utomo jalannya. Kalau yang ini namanya adalah Malioboro. Nah bisa kita amati di Jalan Malioboro ini nampaknya sudah pada mau liburan ini ya. Nah, makanya sudah rame gitu ya. Apalagi kalau sore ke malam rame sekali. Yang liburan ke Jogja sudah Kak ke Malioboro? Sudah Mas? Sudah. Karena katanya kalau belum ke Malioboro itu belum ke Jogja gitu. Jadi kalau ke Jogja harus banget ke sini untuk update ke Jogja. Oke, boleh kita amati di samping kanan dan kiri. Nah ini ada vegetasi yang membuat tempat ini ramai dikunjungi wisatawan. Ada yang tahu pohon apa ini? Asem ya? Asem. Betul sekali. Itu adalah pohon asem. Nah, pohon asem ini memiliki nilai yang filosofis sehingga banyak ditanam di sini. Kok bisa Mbak berasal dari kata asem, yaitu kesemsem. Jadi diharapkan wisatawan yang jalan-jalan ke sini itu jatuh cinta dengan tempat ini. Dandong. Banyak ya asemnya. Kira-kira boleh dipetik atau enggak? Boleh. Nah, biasanya asam itu kalau sudah matang itu akan jatuh sendiri ya. Ya. Enggak ada yang jatuh. Ada Kak, ini Kak satu Kak. Sudah diambil. Ini adalah pohon asam. Satu lagi.
Dia ada yang foto. Kalau asem tadi bikin Tuh, kesem. itu dia foto titik poin tuh banyak yang foto. Jadi damai, tenang. Titik poin Kalau foto ya. teman-teman ini tenang, Di baik, sini damai, titik kalau poin. Nah, di dekat kepatian ini ada Nah, ini titik adalah poin simbol dari foto. kekuasaan tertinggi di wilayah DIY. Kantor apa itu? Gubernur. Enggak, Fadil ya. Nah, betul. Kantor gubernur daerah Oh, istimewa. ada yang wedding. Siapa gubernur DIY? Enggak wedding. Keberapa? Itu dia. Oh, ada cantik. Ya, boleh satu siapa yang mau jawab, satu menit deh. Apa tuh? Belum keluar nih. Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Ah, Wakil Gubernur ini adalah ada sebuah kadipaten yang berdiri di Kabupaten Yogyakarta. Namanya adalah Puro Pakualaman. Yang Oh. dipimpin oleh Adipati Pakualaman yang sekarang menjabat sebagai wakil Gubernur. Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan seterusnya akan seperti itu. Jadi wakil gubernurnya ini adalah Sri Paduka Pakualaman. Oke, baik. Nah, kita ke sini. Nampaknya adiknya mau naik. Tandaan khas banget dengan motif naga. Nah, warna merah dengan bunga. Kita bisa amati sepanjang toko, ruko, usaha pertokoan yang ada di sepanjang jalan ini. Ini adalah milik dari orang-orang Chinese. Nah, karena di sini sudah berdiri Kampung Ketandang. Kampung Ketandang ini adalah kawasan pecinan pertama di Yogyakarta. Mendirikan kawasan dekat adanya dengan pasar karena jiwa ini adalah jiwa bumi. Oke, baik. Nah, cukup macet ya. Sekarang kita bukan lagi ada di Jalan Malioboro loh. Nah, ada yang tahu nih namanya jalan apa? Jalanin aja dulu sekarang. Beringharjo. Beringharjo sama pasarnya ya. Margo Mulyo. Margo Mulyo, betul kata Bil. Nah, ini adalah jalan Margo Mulyo sampai ke depan titik 0 km. Jadi memang jalannya dibagi 3. Dari Tugu sampai ke titik 0. Margo Utomo, Malioboro, kemudian Margo Mulyo. Ada kepingin. Ini dia nanti mau lewatin apa? Pasar. Ada guys. Nah, kita akan melewati satu simbol kesukaan dari para perempuan. Apa ini? Pasar Beringharjo. Nah, sepakat ya. Nah, ini adalah pasar Beringharjo. Tapi FYI, ini bukan pasar pertama yang ada di Jogja. Pasar pertama yang ada di Jogja ini adalah pasar Legi Kota. Karena dulunya Yogyakarta ini. Nah, karena dulunya Yogyakarta ini merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam yang ibu kotanya ada di Kota Kediri. Makanya kawasan Kota Kediri ini adalah kawasan tertua sebelum berdirinya Jogja. Ini dia pasar Beringharjo. Baik, nah bangunan depan di pasar Beringharjo ini masih asli, belum terjadi perubahan fasad bangunan. Jadi ini juga merupakan cagar budaya. Namanya Beringharjo karena dulunya ini merupakan bekas dari hutan Beringharjo sendiri karena Kita mau ke teras Malioboro. statusnya juga adalah pasar gede ya. Iya, teras Malioboro. Oke, baik. Bisa masuk mobilnya. Nah, Bus. kita sudah sampai di teras Malioboro 1. Jadi teras Malioboro 1 ini adalah relokasi dari pedagang kaki lima di Jalan Malioboro dan Margo. Jogja terbuat dari rembulan dan kenangan. Nah, jadi penjualnya di sini sudah direlokasi. Kalau sekarang mungkin melewati area Jalan Malioboro ini sudah tidak ada PKL, nggak desek-desekan, nggak upek-upekan. Nah, karena PKL-nya ini sudah direlokasi ke sini. Kalau panas nggak kehujanan. Kalau hujan nggak. Kalau panas ya kepanasan, kalau hujan ya kehujanan. Berarti fokus. Udah sarapan. Fokus Ya, udah gagal udah sarapan. saya mau ngejok gagal ya udahlah. Ya digagali. Diulang. Enggak. Oke, baik, di sini kita akan berhenti kurang lebih 10 sampai 15 menit. Yang pertama kita foto dulu di depan bis sambil nanti teman-teman bawa banner dari SMP mana tadi?
Nah, setelah kita berhenti selama kurang lebih 10 menit, kita lanjutkan perjalanan lagi Bukanya juga sampai untuk malam, pulang sampai ke sampai titik poin malam, kita di sampai Yogyakarta ini, Tourism Training Center. Rate-nya berapa kak kira-kira? Museum Sona Budaya, Museum Biodegradable? Dari 10? 10 hanya ada pertunjukannya. Ada pertunjukannya. Nah, silakan boleh dinikmati. Air mancur gitu ya. Nah, silakan boleh dinikmati. Ada jadwalnya nggak? 10. Jadwalnya bisa diakses di websitenya langsung atau di Instagramnya. Oke, baik, kita lanjutkan lagi. Sebentar lagi kita akan melewati beberapa spot kuliner khas dari Yogyakarta, oleh-oleh khas dari Jogja. Ada kawasan mana ini? Patok. Patok. Patok ini terkenal dengan Iya. Yami. Sampai Yami. Yami Patok. Yami Patok. Oke. Patok ini terkenal dengan sentra produksi bakpinya. Nah, jadi kalau para peserta ini membeli bakpi ya, ada bakpi yang patok nomor 25, 75. Saking banyaknya yang memproduksi bakpi di kawasan Patok, makanya memiliki nomor dari rumah produksi. Digunakan sebagai nomor rumah produksi. Bakpia ini adalah oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Tapi apakah para peserta ini juga sepakat bahwa bakpia ini adalah makanan khas dari Jogja? Akad. Kan dari mana, Mas? Yang lain dari mana bakpia ini? Kalau bukan dari Jogja? Cina. Chinese ya, Cina. Iya. Nah, bakpia, Ah. bakpao, Iya. bakmi. Nah, itu adalah makanan akulturasi atau modifikasi dari Tiongkok. Pertama kali dibawa ke Yogyakarta, isiannya benar-benar bakmi. Bakmi ini Babi. adalah cincangan daging Babi. babi. Nah, kemudian karena banyak diproduksi di Patok, dijual di Yogyakarta, disesuaikan dengan cita rasa lidahnya orang Jogja yang sukanya Manis. Makanya diganti dengan kacang hijau, keju, coklat, itu adalah bakpia. Kalau para peserta suka rasa apa? Rasa yang pernah ada? Oke, nah itu adalah bakpia. Kalau kita spill makanan asli dari Jogja ada apa ini? Gudeg. Gudeg. Ada yang belum pernah makan gudeg? Udah pernah semua ya? Ada yang nggak suka gudeg? Kak. Oke, nggak suka. Nah, nggak suka. semuanya memang cocok dengan gudeg ya, Iya. karena rasanya manis banget. Kalau Sumatera nggak suka itu Mbak, terlalu manis ya. Terlalu manis ya, gitu. Nah, gudeg ini dari sayur apa? Nangka. Bahasa Jawanya nangka apa? Guri. Guri. Nah, ini nggak seperti peserta yang lalu, ini saya tanya ya selalu. Mas, Mbak, gudeg ini dari sayur apa? Nangka, Mbak Ayu. Bahasa Jawanya nangka, nongko. Sampai di sini dulu ya guys. Jadi nanti bisnya akan berhenti di Jogja Tourism Training Center atau di titik awal. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe ya guys. Bye bye.